Selamat pagi Bu Jenny. Selamat pagi Pak Jepri. Apa kabar nih? Semangat ya? Luar biasa Pak. Ya, semangat terus. Apa kabar di Terima kasih. Bogor? Aman-aman? Bogor aman-aman saja Pak. Aman-aman Bu ya. Kita berharap sehat semua dalam kondisi sekarang ya. Jaga Amin. kesehatan, jaga kebersihan juga. Bu Jenny, Amin Pak. ya, Ya Pak. ada hal bagus nih kita bisa ketemu hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya. Untuk Sama-sama, bisa Pak. pada hari ini kita bisa bincang-bincang dan kita ingin sharing mengenai apa saja yang terjadi khususnya di bulan Juli, di mana Ibu Jenny ini mencatatkan penjualan yang luar biasa, yaitu tercatat penjualannya yang komplit itu 25 polis. Dan ini tentunya bukan hal yang mudah, dicapai pada masa-masa sulit. Boleh nggak Ibu Jenny sharing nih, sebenarnya apa yang terjadi di bulan Juli kemarin? Baik Pak, terima kasih buat kesempatannya. Kita akan sharing. Di mana pada waktu WFH, kita tentunya semua kerja di rumah. Awalnya kita semua panik, syok dengan keadaan seperti itu. Cuman beberapa minggu saja mungkin penyesuaian adaptasi. Tetapi dengan berjalannya waktu, kita sudah mulai terbiasa karena kita tidak bisa berhenti stop di situ karena kita WFH, kita tidak melakukan apa-apa. Ya justru malah sebaliknya Pak. Dan kita keadaan di rumah waktu WFH, kita pekerjaan semakin numpuk karena kita harus berbagi, mengatur keluarga dan juga melayani nasabah-nasabah. Yang tadinya kita kalau melayani nasabah itu kan bisa langsung ke kantor. Nah ini kita menangani, kita kerjanya lebih ekstra Pak. Nah, terus apa saja sih yang selama dilakukan di rumah? Kenapa semakin padat, semakin penuh? Ya menghubungi nasabah-nasabah, bahkan kita mereview produk nasabah, bahkan kita melayani pada saat WFH itu banyak nasabah-nasabah yang klaim, yang meninggal, yang kecelakaan. Dan dalam keadaan seperti itu, situasi ketemu juga susah. Nah, tetapi saya tetap harus memberikan pelayanan yang terbaik buat nasabah. Betul. Nah, pada saat itu kita juga tentunya sebagai agent kita ingin berproduksi. Tetapi dengan keadaan pandemi seperti ini, kita semuanya kena dampaknya, bahkan banyak nasabah-nasabah saya yang usahanya, pabrik-pabriknya, tokonya, semua mereka tidak beroperasi hampir 4 bulan. Kondisi perekonomian mereka juga menurun. Nah, otomatis saya berpikir, waduh, ini bagaimana dalam keadaan seperti ini? Dan kita juga berpikir bagaimana caranya, tentu kita tidak bisa diam aja. Nah, kita tidak bisa pasrah dengan keadaan seperti itu. Nah, saya tetap lakukan aktivitas, melayani nasabah, review nasabah, kontak nasabah. Nah, setelah itu, kebetulan ada program konversi. Menurut ini sangat luar biasa sekali, Pak. Sangat membantu dengan program konversi ini, sangat membantu sekali buat agent-agent. Menurut itu betul-betul luar biasa. Saya bangga dengan Manulife, baik memperhatikan agent-agent juga nasabah. Kenapa? Dengan program konversi ini sangat bagus sekali dan baik sekali untuk nasabah. Di mana kebanyakan nasabah masih memiliki program kesehatan yang lama. Apalagi yang habis 99, Pak. Kalau masih mereka menggunakan produk yang lama itu kalau klaim sekarang itu mungkin tidak mencukupi karena cukup tinggi. Betul. Nah, dengan kebijakan Manulife mengadakan konversi ini, menurut saya ini sangat bagus, peluang yang sangat baik sekali. Nah, pada saat keluar konversi itu, menurut saya harus memanfaatkan peluang yang baik ini. Saya menghubungi kembali mereka, menyapa kembali mereka, menghubungi mereka, menyampaikan bahwa mereka terpilih sebagai program konversi. Nah, pada saat saya menyampaikan, ya tentunya tidak mudah juga ya Pak dalam keadaan seperti itu karena banyak beberapa usaha mereka juga terganggu. Terdampak ya. Ya, kena dampak. Nah, pada saat menyampaikan konversi itu ya sedikit tantangan juga cukup besar. Bahkan sempat kena makian juga. Saatnya bukan saatnya menawarkan asuransi. Nah, tetapi saya tidak menyerah, Pak. Tetap karena apa? Niat saya tulus untuk mereka, ingin membantu mereka. Kalau mereka sakit, mereka dapat tercover. Gitu. Karena tidak semua dengan konversi ini, tidak semua mendapat nama-nama terpilih konversi itu, tidak semua. Akhirnya
Ya, ya tetap saya sampaikan seperti itu. Nah, dari 98 nama itu saya hanya 3 orang. Berarti hanya 3%, hampir 3%, Pak. Ya. Nah, di akhir bulan Juni, waktu itu PSBB udah mulai kita memasuki ke new normal. Ya. Nah, Ya. saya juga di situ mulai berpikir, kenapa? Apa sebabnya? Memang kita udah tahu ya Pak dampak dari situasi ini. Dari 98 nama hanya 3%. Kenapa sedikit sekali gitu ya? Sedikit sekali gitu. Ya, ya. Apakah yang disampaikan oleh saya kurang pas kepada mereka? Dan kadang dari kesimpulan mereka, walaupun saya pada saat itu lakukan video call, WA, jelaskan melalui telepon bahwa ini ada program konversi yaitu untuk upgrade. Tetapi mereka katakan saya nggak mau beli lagi, tidak, yaitu yang intinya mereka nolak semua. Ya. Nah, saya harus mencari cara. Ini apa? Kenapa? Saya bertanya. Ini kenapa cuma 3% gitu? Padahal ini peluang cukup bagus. Karena saya tahu dalam keadaan seperti ini saya mengenal nasabah-nasabah saya, walaupun memang mereka usahanya sedikit terganggu, tetapi saya tahu keuangan mereka masih oke, bagus lah dan ya. masih bagus untuk mereka, dan saya sekarang ini saya harus sampaikan. Nah, kebetulan saya pada saat WFH itu saya kan mendata data-data nasabah. Nah, di situ ada beberapa klien saya yang ada tahapan-tahapan keluar. Nah, saya di situ punya ide, saya harus ketemu mereka. Saya harus menjelaskan, mungkin cara penyerapan mereka itu kita menyampaikan beda-beda, Pak. Beda-beda. Mungkin mereka tidak bisa melalui telepon atau WA atau video call. Saya harus ketemu. Karena sebelum-sebelumnya pada saat normal, itu saya selalu bertemu dengan mereka. Saya gimana caranya? Akhirnya saya telepon, hubungi, karena waktu itu ada tiga orang yang harus menerima manfaat. Saya coba hubungi. Saya bilang, perlu tanda tangan, harus ketemu. Nah, saya ketemu. Pada saat ketemu, saya mulai bicara, mulai menjelaskan. Nah, di situ ada beberapa sekalian ya, berarti sekalian. Betul. Dan saya juga tentunya sudah persiapkan. Sebelum ketemu, saya persiapkan perlengkapan data-datanya. Karena penawaran konversi itu sudah gampang. Kalau nggak Emerald, Jet. Jadi saya sudah siapkan. Sudah persiapkan sesuatu. Pada saat ketemu, saya pikir ini peluang yang bagus. Pada saat ketemu kan momennya pasti kalau saat yang bagus ya kita manfaatkan saat itu. Betul. Saya siapkan. Nah, saya jelaskan perbedaan dan manfaatnya. Akhirnya mereka sampaikan, oh ini menarik sekali. Ya udah, akhirnya mereka rubah. Nah, tentunya nggak semua kan tahapan. Saya dari 98 nasabah ini nggak semuanya harus sampaikan karena sulit untuk ketemu. Akhirnya saya telepon, ini ada hal penting yang harus saya sampaikan. Saya ketemu, dan ada saya juga yang saya langsung datangi mereka. Nah, dan ada yang begitu saya datangi mereka ya akhirnya mereka banyak merubah menjadi konversi dari produk yang lama ke MUAC. Dan kalau kemarin itu ada 3%, Bu. Ada 3 orang nih. Terakhir setelah usaha keras, berapa orang, Bu, yang setuju, Bu? 28 orang. 28 orang dari 3 orang. Dari 3 orang akhirnya totalnya jadi 33, Pak. 33. Waduh, 33 orang dari 98. Ya, berarti penjelasan dengan personal touch itu penting sekali ya. Kalau kita cuma lempar-lempar pakai WhatsApp atau pakai call atau pakai SMS, mungkin hasilnya berbeda sekali ya. Betul sekali, Pak. Nah, bahkan yang saya surprise buat saya, ada salah satu nasabah saya, dia tadinya mau menutup polis-polisnya karena kondisi keadaan usahanya. Karena dia hampir 3 bulan, hampir 4 bulanan, dia tidak buka tokonya. Nah, mau ditutup polisnya karena butuh menutup polisnya, dan saya datangin juga. Begitu datangin, saya jelaskan, saya bilang jangan ditutup, sayang. Kenapa? Bahkan Bapak ini sebetulnya terpilih, tidak semua nasabah terpilih. Saya coba jelaskan lagi manfaatnya. Akhirnya istrinya bilang, Papa, ini bagus sekali, udah aja Pak katanya ini.
Akhirnya yang tadinya mau nutup, Pak, polisnya mau ditutup semua. Dan kebetulan baru, juga ada tahapan juga dia yang keluar juga. Begitu. Akhirnya, udah Pak, nggak apa-apa, ini kita ganti aja. Yang buat saya surprise sekali, yang preminya itu tadinya cuma 12 juta, dia bayar memang harusnya emerald totalnya 68 jutaan. Tapi menurut dia berat karena kondisi seperti itu, akhirnya mereka ambil jet jadi 40 jutaan. Yang buat saya surprise sekali itu tadinya benar-benar mereka tuh mau tutup, 5 polisnya itu mau tutup. Malah beli lebih malah ya. Malah jadi luar biasa. Jadi ini memang hasil kerja keras, nggak bisa dibohongi. Aktivitas tidak bisa dipungkiri bahwa aktivitas itu tidak pernah membohongi hasil sih ya. Aktivitas kita itu langsung tercermin pada hasil kita. Bu Jenny, luar biasa sekali ya. Saya sangat terkesan dengan apa yang Ibu lakukan, dan tentunya ini semakin sulit seperti saya katakan tadi karena kondisinya tidak begitu mendukung ya. Mau ketemu orang dia takut, kita pun takut kan. Sama-sama takut ini kan. Tetapi hasilnya bisa luar biasa di bulan Juli kemarin. Nah, untuk teman-teman di seluruh Indonesia, Bu Jenny, apa nih pesan-pesan Ibu untuk teman-teman kita supaya bisa bersemangat dan juga mengukir prestasi seperti Ibu Jenny juga? Baik Pak, mungkin pertama saya akan tambahkan ya Pak, yang tadi penjelasan saya, itu saya mendapatkan 28 case itu dalam waktu 2,5 hari Pak. 2,5 hari? 2,5 hari, itu saya karena sebetulnya saya untuk keluar juga saya takut Pak. Takut karena orang juga untuk ketemu saya mungkin takut, saya juga takut. Tapi karena betul. Niat saya tulus, pertama niat saya tulus untuk membantu mereka, dan juga tentunya saya juga punya goal. Saya ingin MDRT juga Q2 itu sudah tercapai. Iya. Nah, tip untuk teman-teman semua, dalam kondisi sulit ini, tentunya banyak hal untuk pelajaran buat kita. Yang tentunya yang tadinya kita gaptek, ya kita jadi belajar bisa mengikuti Zoom. Dan masa sulit kondisi seperti ini bukan membuat kita menjadi mundur, atau patah semangat, atau malas, atau tidak melakukan apa-apa. Tips saya, kita harus tetap semangat, meningkatkan aktivitas, harus berani maju ke depan menjadi andalan. Baik itu untuk para nasabah, perusahaan, dan juga tentunya untuk goal kita juga. Dan luar biasa. Segala sesuatunya juga tidak bisa lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita andalkan doa juga ya Pak ya. Benar. Kita berusaha sambil berdoa. Kita do the best, let God take the rest ya. Jadi kita lakukan yang terbaik, Tuhan akan melihat dan memberikan kemudahan bagi kita semua. Intinya jangan mudah menyerah, never give up. Yes, luar biasa. Saya terkesan sekali Ibu mengenai apa yang Ibu ceritakan tadi, luar biasa, dan yang paling berkesan adalah kalau kita mau berusaha apapun bisa terjadi. 2,5 hari bisa menghasilkan 28 polis. Ini luar biasa sekali. Artinya 1 hari itu hampir 10 polis. Ya, lebih dari 10 polis kalau kita katakan. Jadi segala sesuatu mungkin jangan lihat bahwa tinggal 1 hari, tinggal 2 hari, buktinya 2,5 hari bisa menghasilkan 28 polis. Terima kasih Bu Jenny ya. Semoga cerita yang singkat, sayang sekali waktu kita terbatas, cerita kita yang singkat ini bisa menginspirasi banyak orang. Jadi teman-teman di seluruh Indonesia termotivasi untuk berprestasi dan mencatat semua prestasi yang baik seperti Ibu Jenny juga. Dan saya berdoa semoga MDRT dan COT-nya bisa kita capai di tahun 2020 ini. Terima kasih Bu Jenny. Terima kasih Pak Jeffrey, terima kasih semuanya teman-teman.